Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk teman-teman yang sedang mendengarkan podcast kali ini. Di sini izinkanlah saya, Randika Gumilang Prasetyo, untuk memandu jalannya podcast ini. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang bersama dua orang hebat. Yang satu bernama Kurnia Wahyono. Halo. Suaranya mana? Kurnia Wahyono. Kemudian di samping Kurnia ada mas-mas yang ngeri juga nih. Namanya Mas Adrik Yusro. Mana nih suaranya? Yoi. Oke. Oke. Alhamdulillah sehat-sehat ya. Udah pada makan belum nih? Belum sih. Udah. Oh, udah. Jangan bohong lah. Ya, kali ini di podcast kali ini saya akan membahas tentang terdapat poin-poin pertanyaan yang akan saya tanyakan nih pada dua orang tersebut. Oke, siap. Apakah sudah siap? Siap dong. Mental Anda anjay. Kok saya bilang saru enggak ya? Tit Gitu ya? Jangan nanti disensor. Sensor ya? Oke. Nah, kali ini saya mau tanya nih Mas. Sembarang wes, siapa aja yang mau jawab. Oke. Gini, perspektif belajar itu apa sih? Monggo tolong dijelaskan. Siapa yang mau Mas jelaskan? Adi dulu deh, boleh Mas Adi. Oke. Perspektif ya, perspektif belajar. Dalam perspektif, berbagai macam teori-teori belajar menunjukkan bahwa proses pembelajaran yang baik adalah peserta didik tidak hanya sebagai objek, tetapi juga sebagai subjek. Sehingga jika hal tersebut terjadi, maka diharapkan peserta didik akan lebih aktif sehingga termotivasi untuk mengikuti proses pembelajaran dan memahami penjelasan yang diberikan. Nah, proses pembelajaran harus disesuaikan dengan perkembangan psikologis peserta didik pada berbagai tingkatan usia nih. Iya. Proses pembelajaran akan lebih efektif dan berhasil jika pendidik mampu untuk menciptakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi dan jenjang usia peserta didik. Oh, jadi gitu ya. Saya sekarang jadi Ya, tahu nih jadi Mas. gitu, Mas. Saya jadi tahu nih apa itu perspektif belajar. Berarti dari pemaparan yang telah disampaikan tadi, belajar adalah proses kompleks yang terjadi pada setiap orang sepanjang hidup mereka gitu ya. Atau gimana? Betul sekali. Oh, Proses iya. pembelajaran terjadi karena adanya interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Oleh karena itu, pembelajaran dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Wah, mantap ya. Salah satu tanda seorang telah belajar adalah adanya perubahan tingkah laku yang mungkin disebabkan oleh perubahan tingkat pengetahuan, keterampilan, atau sikap yang dimilikinya. Interaksi yang terjadi selama proses pembelajaran dipengaruhi oleh lingkungan. Oh gitu ya Mas Adrik. Tapi gini, aku tuh pernah dengar soal media pembelajaran. Nah aku tuh masih bingung nih Mas. Media pembelajaran itu apa sih? Boleh aku jawab ya nih? Ya boleh silakan. Siapa aja yang mau jelaskan. Yang penting teman-teman yang mendengarkan podcast ini bisa tahu informasi yang kalian sampaikan. Oke, siap. Itu. Aku lanjutin ya. Ya. Jadi belajar adalah proses memperoleh pengetahuan, perlu kerja keras dan terkadang membuat peserta didik frustasi dan bosan, sehingga kehilangan perhatiannya pada suatu kegiatan pembelajaran. Dalam konteks ini, Sering terjadi tuh. penggunaan media dalam proses pembelajaran sangat dibutuhkan Kak untuk menarik perhatian peserta didik dan membuat kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik dan juga efektif. Oh gitu. Nah, ini aku tambahin. Iya. Menggunakan media pembelajaran yang tepat dapat meningkatkan interaksi dalam proses pembelajaran, sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dalam pembelajaran. Selain itu, peserta didik juga senang dengan media pembelajaran tersebut karena media tersebut dapat mengoptimalkan kualitas hasil belajar peserta didik. Media pembelajaran yang tepat dalam proses pembelajaran akan menghasilkan output yang memuaskan, termasuk perubahan tingkah laku peserta didik. Penggunaan media yang tepat dalam menyampaikan materi akan memberikan hasil yang baik. Di era digital ini,
dewasa kini peserta didik harus memiliki ide-ide kreatif terkait media pembelajaran. Betul banget tuh. Gitu. Jadi, media pembelajaran dapat dideskripsikan sebagai media yang memuat informasi atau pesan instruksional dan dapat digunakan dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran merupakan media yang menyampaikan pesan atau informasi yang memuat maksud atau tujuan pembelajaran. Media pembelajaran sangat penting untuk membantu peserta didik memperoleh konsep baru, keterampilan, dan kompetensi. Ada banyak jenis media yang dapat digunakan oleh pendidik dalam proses belajar mengajar. Namun pendidik harus selektif dalam memilih jenis media tersebut. Oh, berarti media pembelajaran itu banyak jenisnya ya, Mas? Banyak dong. Oh, kalau boleh tahu jenisnya apa aja tuh? Nah, ini saya kasih tahu nih. Macam-macam media pembelajaran. Itu yang pertama. Yang pertama itu ada media cetak. Media cetak. Iya. Media cetak itu kayak gimana sih wujudnya, Mas? Nih, media cetak itu contohnya koran, buku, majalah. Oh, jadi ada bentuk Ya, visualnya terus ada bisa bentuk dibaca fisiknya, gitu. ya. Oke, betul. tahu. Berarti paham, intinya paham. media cetak itu media pembelajaran yang ada fisiknya gitu ya, Ya, ada bentuknya. betul. Bukti fisiknya gitu ya. Oh iya. Jenis yang kedua ada media visual. Media visual. Media Gimana visual. tuh, Mas? Ini untuk contohnya seperti PowerPoint saat pembelajaran. Oh, berarti kalau misal ada guru nih, dalam proses pembelajarannya dia menggunakan PowerPoint. Ya. Berarti itu termasuk ke dalam media belajar visual. Ya, betul sekali. Oh iya. Untuk jenis yang ketiga yaitu media audio. Media audio. Itu dalam bentuk suara apa enggak sih, Mas? Ya, betul sekali dalam bentuk suara. Contohnya ini seperti siaran di radio, podcast seperti kita ini. Oh, Oh, yang kita lakuin ya, ini. ini. Oke. Wah, ini media Termasuk pembelajaran juga dong. Media pembelajaran ini. Dalam bentuk Baik. Audio. Oke. Bentar. Berarti kalau ini kan audio ya? Ya. Kalau VN WhatsApp itu audio bukan? Oh, itu juga. Bisa nggak? Boleh. Bisa ya? Yang penting ada informasinya. Ya. Nah, yang penting ada informasi. Yang penting jangan menyebar hoax. Oke, siap. Lanjut, Mas. Yang terakhir yaitu jenis media audio visual. Contohnya televisi, YouTube, dan berbagai media yang bisa diakses melalui internet. Oh. Zaman sekarang kan udah serba digital. Serba Ya, digital, mudah, apa-apa ada semua serba internet. Bisa Ya, diakses betul. kapanpun dimanapun. Yang penting Asalkan ada kuotanya. dan juga bijak. Nah, Ngomong-ngomong kuota nih, ya, dulu kan zaman-zaman Covid, ya. kan kita dapat bantuan. Kok sekarang nggak dapat ya? Padahal ini perkuliahan masih hybrid. Hybrid. Waduh, ini gimana ya? Mau ngeluh ke siapa ya ini kira-kira ya? Ya mudah-mudahan COVID-nya hilang aja gitu. Ya. Kelihatannya sih udah hilang sih. Ya kita doakan yang terbaik aja. Semoga bumi ini kembali sehat, orang-orangnya sehat, gak ada virus-virus yang mematikan lagi. Ya. Amin. Hidup kita aman tenang, sejahtera. Masuk Pak Eko. Nah, itu Masuk. tadi keempat jenis media dalam pembelajaran. Oke, siap. Ada yang ditanya lagi nggak? Kayak itu aja sih Mas, cukup. Cukup ya. Gitu aja. Sekarang aku jadi tahu nih apa media pembelajaran itu. Terima kasih Mas Adri, Mas Kurnia atas ilmu yang sudah dibagikan kepada saya dan juga tentunya kepada teman-teman yang sedang mendengarkan podcast ini tentunya. Semoga dengan adanya podcast ini bisa membantu teman-teman yang mungkin sedang mencari informasi tentang media pembelajaran, tentang jenis-jenisnya. Jadi kita bisa dapat pahala lah ya. Ya, Gitu boleh. atas podcast ini. Tentunya dapat nilai juga. Ini yang kita tunggu-tunggu sebenarnya nggak munafik lah ya. Kita pengen dapat nilai gitu. Jadi podcast kali ini kami tutup. Terima kasih untuk pembicara dari Mas Kurnia dan juga Mas Adri. Untuk teman-teman, semoga podcast ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Amin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jika kita bertemu di podcast selanjutnya, itu artinya
kita mengulang. Mengulang matkul ini gitu. Tapi ya semoga kita nggak bertemu di podcast selanjutnya lah ya. Ya, clear lah sampai di sini lah. Ya clear sampai di sini aja cukup. Ya terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Dah.